Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kata bijak mengatakan, hidup dalam perbedaan seharusnya dapat mengajarkan kita untuk menemukan keharmonisan hidup bersama lewat toleransi. Maka dari itu, kami ingin memaparkan materi tentang peran agama untuk membangun harmoni keberagaman yang akan disampaikan oleh kami kelompok 8 Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang beranggotakan saya sendiri, Ridwan Priyawijaya. Saya Saifuddin. Saya Salma Nisa Nurwahidah. Dan yang terakhir saya Nida Hanifah. Dalam materi ini kita akan membahas beberapa topik, diantaranya yang pertama ada agama dalam perspektif sosiologis, yang kedua ada konsep harmoni dalam keragaman, yang ketiga ada kondisi masyarakat yang harmonis. Nah, untuk agama dalam perspektif sosiologis itu, di mana agama merupakan pemersatu bagi umat beragama yang sama, serta memiliki fungsi sebagai pemupuk persaudaraan, terutama internal umat beragama. Adapun faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian suatu masyarakat, itu yang pertama ada saluran komunikasi yang efektif, di mana saluran komunikasi yang efektif ini menentukan terciptanya sebuah perdamaian dan keharmonisan sebuah tata hubungan antar anggota masyarakat. Saluran komunikasi yang efektif ditandai dengan anggota masyarakat dapat menyuarakan serta menyalurkan ide-ide dan gagasan sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, selanjutnya ada faktor sistem peradilan yang efektif, di mana melalui sistem peradilan yang efektif ini, hak-hak individu sebagai anggota masyarakat akan terjamin. Selanjutnya ada kondisi terpadu yang menjembatani antara pemerintahan sosial, di mana faktor ketiga ini lebih mengarah pada kondisi yang merupakan hasil atau akibat dari adanya sistem komunikasi yang efektif serta sistem peradilan yang efektif. Integrative climate adalah sebuah situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat yang mengarah pada suasana yang harmoni. Selanjutnya ada peningkatan kepemimpinan dipengaruhi oleh masa yang kritis. Faktor ini terkait dengan adanya tokoh-tokoh inisiatif atau kepemimpinan yang tepat serta dapat mencegah terjadinya konflik. Hal ini disebabkan kedudukan tokoh dalam masyarakat memiliki fungsi sebagai mediator dalam setiap konflik yang terjadi. Dan faktor yang terakhir adalah faktor struktur sosial, di mana meliputi beberapa hal antara lain sistem keadilan ekonomi yang berkeadilan, sistem sosial yang berkeadilan, sistem pendidikan yang mencerdaskan masyarakat, dan sistem-sistem sosial lainnya yang mendukung terhadap terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan. Struktur sosial ini biasanya dalam sistem pemerintahan menjelma dalam sistem undang-undang yang berfungsi untuk mengatur tatanan kehidupan dalam bidang ekonomi, pendidikan sosial, dan budaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya ada poin inti dari ini, itu adalah elemen-elemen konstruksi perdamaian tersebut dalam kehidupan sosial biasanya menjelma dalam bentuk dialog antar umat beragama yang dilandaskan pada sikap pluralitas kewargaan. Adapun contoh dari dialog-dialog antar umat beragama itu, yang pertama ada dialog kehidupan, yang kedua analisis dan refleksi etis kontekstual, selanjutnya ada studi tradisi-tradisi agama, dialog antar umat agama, berteologi lintas agama, dialog aksi, serta dialog intraagama. Lalu selanjutnya ada konsep tentang harmoni dalam keragaman. Nah, harmoni dalam keberagaman sosial budaya maksudnya itu keselarasan atau keserasian dalam kekayaan sosial dan budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Teori-teori yang terkait dalam tema ini antara lain teori tentang arsitektur perdamaian, di mana untuk mencapai kehidupan yang damai diperlukan beberapa unsur, antara lain yang itu pertama ada channels of communication, yang kedua ada institution, yang ketiga ada integrative climate, yang keempat ada peace leadership, dan yang terakhir ada just
struktur. Nah, ketika masyarakat memiliki salah satu atau beberapa unsur dari konstruksi perdamaian tersebut sudah kuat dan menjadi dasar dalam cara pandang masyarakat dalam bersikap dan berperilaku, maka keharmonisan adalah sebuah keniscayaan bagi masyarakat tersebut. Lalu ada keragaman adalah sunatullah dan suatu keniscayaan dalam kehidupan dan kehendak Allah, karena Allah akan menguji siapa yang mau bersyukur dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan siapa yang bersikap sebaliknya. Kunci kedamaian dalam menyikapi keragaman adalah kembali kepada nilai-nilai spiritualitas Islam, yaitu saling mengakui eksistensi, menghargai, mengakui keberadaan masing-masing, dan saling mencintai atau kita bertoleransi. Nah, lalu juga ada nih keberagaman internal umat Islam, yaitu yang pertama ada pemahaman yang berbeda terhadap teks suatu ayat atau hadis, yang kedua ada perbedaan dalam metodologi ijtihad, dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Lalu keberagaman eksternal ada dalam bidang agama, kepercayaan, budaya, adat istiadat, etnis, bahasa, dan faktor-faktor lainnya. Faktor penyebabnya bisa karena perbedaan geografis, pendidikan, lingkungan, dan pergaulan. Selain itu, keragaman juga terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti." Dalam ayat 13 tadi, menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki umat hanya satu saja. Itu artinya keragaman diakui keberadaannya oleh Al-Quran. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat dimusyawarahkan dan diselesaikan secara baik dan seksama dengan cara komunikasi yang efektif. Selain dalam surat Al-Hujurat, keragaman juga terdapat dalam surat Hud ayat 118 dan surat Al-Isra ayat 84. Kemudian ada kondisi masyarakat yang harmoni. Kondisi masyarakat harmonis yang mensyaratkan sebagian unsur-unsur dalam konstruksi perdamaian juga harus didukung oleh sifat dan sikap untuk melakukan dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama ini pada dasarnya bisa dianggap sebagai manifestasi dari adanya saluran komunikasi yang bagus atau bisa disebut juga channels of communication yang terbangun dalam masyarakat. Selanjutnya, ada menganalisa kondisi masyarakat yang harmoni. Allah itu menciptakan manusia beragam dalam berbagai hal. Jangan menganggap keragaman itu cuma dalam aspek agama, suku, dan budaya saja. Pada perbedaan agama, cara mereka beribadah berbeda, tapi tujuannya sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan rasa bertuhan sama-sama di hati. Tuhan kalau didefinisikan pasti berbeda-beda, tetapi apa yang dirasakan itu pasti sama. Oleh karena itu, perbedaan agama sangat tidak layak dijadikan unsur pemecah belah kita. Maka di balik perbedaan itu, kita harus menciptakan surga di muka bumi, yaitu kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Oke, nextnya itu ada perbedaan adalah takdir Tuhan, karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan. Eh, Perbedaan itu untuk saling mengisi, bukan saling mencela, apalagi saling menghina. Oke, kita selanjutnya di next tips dan trik. Oke, untuk ini ada tips dan trik supaya kita selalu harmonis. Yang pertama itu ada dialog komunikasi. Yang kedua ada saling memahami. Yang ketiga itu ada saling membantu. Yang keempat ada pastabikul khairat, yaitu saling menunjukkan yang terbaik. Yang kelima ada menciptakan suatu perasaan untuk persaudaraan. Oke, next.
sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita alangkah baiknya memaparkan tentang contoh-contoh nyata dalam kehidupan tentang materi terkait yang akan dibacakan oleh Kak Salma. Nah, lalu ada beberapa kasus nih. Kasus perselisihan yang dipicu masalah keberagaman agama di Indonesia. Nah, kasus yang pertama itu ada konflik Poso. Dilansir dari kompas.com, konflik Poso adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember tahun 2001. Peristiwa konflik Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama. Dari peristiwa ini dirinci bahwa terdapat 577 korban tewas, 384 orang terluka, dan 7.932 rumah hancur, lalu ada 510 fasilitas umum terbakar. Kerusuhan ini kemudian berakhir pada tanggal 20 Desember 2001 dengan ditandatangani deklarasi Malino antara kedua belah pihak. Selanjutnya, ada konflik Ambon. Menurut Yayasan Deni JA, konflik Ambon, tepatnya di Maluku, merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana di dalam konflik ini telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang, diberitakan oleh kompas.com. Konflik Ambon ini berlangsung dari tahun 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut, tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon ini berlangsung selama 4 tahun. Kemudian ada konflik Sampit. Konflik Sampit ini terjadi di Kalimantan Tengah, terjadi pada tahun 2001. Konflik antar etnis tersebut berawal dari bentrokan warga suku Dayak dan suku Madura pada 18 Februari 2001. Diberitakan juga oleh kompas.com. Konflik tersebut meluas hingga ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di ibu kota Palangkaraya. Pada konflik tersebut, Komnas HAM membantu Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Sampit. Menurut Yayasan Deni JA, tercatat ada sekitar 469 orang meninggal dalam konflik tersebut. Sebanyak 1.800 orang juga harus mengungsi akibat konflik tersebut. Lalu, apa sih kaitannya dengan materi kita ini? Indonesia merupakan negara demokratis yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling banyak di dunia. Meskipun begitu, Indonesia juga mengakui secara resmi agama-agama lain yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia sangat menjamin kebebasan beragama di mana setiap penduduknya berhak memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Keyakinan tersebut harus berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana hal ini sesuai sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai keberagaman, di antaranya suku, ras, etnis, bahasa, budaya, dan agama. Keberagaman ini menjadi kelebihan bagi Indonesia. Akan tetapi, keberagamaan, terutama keberagamaan beragama, kadang membuat toleransi beragama di Indonesia menjadi retak. Konflik-konflik yang telah dijelaskan tadi biasanya dilatar belakangi karena adanya perbedaan dari pemahaman, doktrin, dan persepsi dalam agama. Toleransi beragama merupakan salah satu kunci agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemajuan di mana masyarakatnya memiliki wawasan yang terbuka serta dapat menerima perbedaan dengan menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama yang lain. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu adalah alasan mengapa kita harus mempertahankan keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kesimpulannya adalah keberagaman dinyatakan dalam ayat bahwa Allah tidak menghendaki umat hanya satu saja. Itu artinya keberagaman diakui keberadaannya oleh Al-Quran. Oke, the next solusi. Oke, solusinya yaitu semua masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dapat dimusyawarahkan dan diselesaikan secara baik dan seksama dengan cara komunikasi yang efektif. Jika ada hambatan komunikasi, dengan kata lain komunikasi tidak efektif,
maka masalah-masalah yang dihadapi dapat menjadi potensi perpecahan di tengah masyarakat, terutama masyarakat heterogen seperti di Indonesia. Eh, Seorang Kofi Annan adalah diplomat asal Ghana yang memperoleh Nobel karena usahanya untuk mendamaikan dunia. Dia juga seorang sekretaris jenderal dari PBB mengatakan bahwa kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tetapi kita semua satu ras manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.